Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman saya menggunakan Lenovo Lock tipe 2023 selama 8 bulanan ya. Karena saya membeli Lenovo Lock ini itu di bulan September 2023 dan sekarang waktu saya buat video ini sudah bulan Mei 2024 ya. Untuk Lenovo Lock saya, ini yang tipe 2023 ya, bisa dilihat dari bagian egg house belakangnya yang masih berwarna biru ini. Kalau tipe yang terbaru Lenovo Lock 2024 itu desainnya agak beda dikit dan warna egg house belakangnya itu hitam polos. Kalau saya sih jujur lebih suka desain yang terbaru itu ya. Nah, untuk SKU dari Lenovo Lock yang saya punya ini, itu dia memakai prosesor Intel Core i5 13420H dan GPU-nya menggunakan RTX 4050 6GB. Untuk RAM-nya itu asli bawaannya itu 8GB, tapi sudah saya upgrade menjadi 16GB, jadi 8x2 RAM-nya, DDR5 5200 kalau nggak salah. Dan juga untuk SSD-nya ini bawaannya kan 512, dan saya sudah tambah SSD-nya, slot lagi satu, saya tambah 1 tera, jadi total memorinya ini sekitar 1,5 tera. Untuk pemakaian laptop Lenovo Lock saya ini sebenarnya 80% itu saya pakai buat editing ya. Jadi editing video saya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk ngedit video di channel saya ini. Dan untuk edit foto, untuk edit thumbnail, pokoknya edit-edit grafik saya menggunakan Photoshop, Lightroom, Illustrator, saya menggunakan CorelDRAW, dan sisanya paling saya cuma pakai browsing-browsing ringan. Dan untuk game ini jujur saya jarang banget sih pakai laptop ini buat game, karena saya nggak tahu kenapa dulu sebelum saya beli laptop ini saya tuh punya impian pengen main game yang bagus-bagus, tapi setelah saya beli laptop gaming saya nggak tahu kenapa minat saya buat main game itu hilang tiba-tiba. Saya malah lebih suka main game yang simple-simple di HP. Kali ini saya pengen sharing aja pengalaman saya menggunakan laptop ini selama 8 bulan, tapi preferensi saya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, cuma saya pakai editing video, editing foto, dan browsing. Untuk gamer jarang. Di sini saya sudah mengumpulkan 3 hal yang saya nggak suka dan hal yang saya suka. Oke, nggak usah banyak bacot, ayo kita mulai video kali ini. Yang pertama, saya akan memulai dari hal yang saya nggak suka dari laptop ini ya. Karena ini alasan kenapa saya buat video ini. Jadi, saya pengen sharing, jadi buat Agan yang pengen meminang laptop Lenovo Lock 2023 ini, ya sebagai pertimbangan lah. Yang pertama, laptop ini punya masalah di layar ya. Nah, kenapa saya bisa tahu hal itu? Karena kan pada saat saya beli laptop ini, saya kan masuk forum di Facebook, yaitu Lenovo Lock Indonesia atau Lenovo Indonesia, di 2 grup itu. Saya lihat postingan tentang beberapa keluhan orang ya. Itu kebanyakan kalau keluhan untuk Lenovo Lock, yaitu layarnya yang gampang rusak. Rusaknya itu macam-macam ya, kadang blank screen warna putih, kadang juga layarnya garis-garis. Padahal mereka punya laptopnya tuh kayak saya sekitaran tahun 2023. Jadi saya sebagai owner Lenovo Lock 2023 sebenarnya bisa dibilang sedih dan seneng ya. Sedihnya karena Lenovo saya juga berpeluang kayak gitu, layarnya error. Tapi saya happy-nya pemakaian saya selama 8 bulan ini nggak pernah ada masalah. Mungkin karena selama saya pakai laptop Lenovo Lock ini, saya tuh makainya jarang-jarang ya. Mungkin sehari itu maksimal 5 jam, dan itu pun nggak setiap hari. Paling Senin sampai Jumat aja maksimal, Sabtu Minggu udah jarang saya buka laptop ini. Sisanya kalau misalnya browsing ringan, pindah-pindahin data, saya masih pakai laptop saya yang lama, yaitu Asus A455L, yang walaupun laptopnya sudah kayaknya sih mau rusak, tapi sampai sekarang sih masih bisa berfungsi dengan normal kalau untuk browsing-browsing aja. Tapi sebenarnya untuk masalah ini, sebenarnya pengguna Lenovo Lock tipe yang 2023 ini nggak usah risau ya, karena saya juga baca penyelesaian dari Lenovo Center Indonesia, itu service centernya itu bagus. Karena kalau kita beli Lenovo Lock ini kan sudah dapat garansi ADP ya, selama 2 tahun. Jadi kalau ada problem, kita tinggal chat aja admin service center Lenovo,
itu cari di websitenya atau kita bisa scan barcode yang ada di laptopnya ini di samping tulisan Intel sama Nvidia-nya ini. Biasanya kalau kita langsung datang ke service center itu cepet sih ditangani. Untuk selesai partnya sih tergantung daerah agan ya. Mungkin 1-2 mingguan udah beres kalau spare partnya ada. Tapi spesialnya kalau kita beli Lenovo Lock sama kayak kita beli Lenovo Legion, itu kita juga bisa nyuruh teknisi Lenovo officialnya itu datang ke tempat kita, ke rumah atau ke kantor kita buat nyervis langsung. Jadi aman aja sih. Karena saya baca di forum juga, untuk tipe Lenovo Lock 2023 itu memang bermasalah. Jadi kalau misalnya agan yang beli Lenovo Lock tipe 2023 ini ada masalah layarnya, itu biasanya diganti sama tipe layar yang lain yang lebih bagus dan lebih awet. Jadi mungkin kesalahan laptop ini satu itu aja ya, yang buat saya sebagai penggunanya itu agak risau dikit. Yang kedua, hal yang saya nggak suka dari Lenovo Lock ini, sebenarnya ini cuma preferensi pribadi saya ya, yaitu warna egg-house belakang di dalamnya ini yang biru. Itu menurut saya sih mengganggu banget, karena menurut saya perpaduan warna grey dan juga hitam itu udah sangat bagus. Kenapa harus ada birunya? Apalagi saya yang sebenarnya pengen beli laptop ini biar saya kasih stiker tema Rasta, itu jadi agak terganggu kan kalau ada warna birunya gini. Udah bagus-bagus saya kasih aksen merah kuning hijau, belakangnya ada biru, warnanya agak nabrak. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah ini, cara merubahnya itu simple ya. Ini saya sudah sempat bongkar laptopnya untuk ngupgrade SSD dan juga RAM-nya. Ini tinggal beberapa baut, itu kita bisa tarik dengan mudah. Dan sebenarnya sih saya niatnya kalau ada yang jual tutup egg-house belakangnya ini, saya mau beli lagi satu, mau saya cat biar warnanya hitam polos, seperti tipe Lenovo Lock yang terbaru 2024. Itu saya suka banget desainnya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang jual. Saya lihat di eBay itu harganya sebenarnya sih nggak mahal-mahal amat ya. Kalau tutup belakangnya itu sekitar 500-600 ribuan. Cuma saya malesnya kalau beli di luar negeri itu nanti sampai di Indonesia kena bea cukai, bayarnya mahal. Saya udah jadi males aja kan ya. Semoga beberapa bulan atau beberapa tahun nanti ada yang jual egg-house belakangnya di Indonesia. Nanti mau saya bikinin konten buat merubah tampilan laptop Lenovo ini jadi lebih simple dan saya pengen ngasih aksen Rasta. Yang ketiga adalah kekurangan yang nggak hanya Lenovo Lock yang punya, tapi hampir semua laptop gaming punya, daya tahan baterainya. Untuk penggunaan sehari-hari kalau nggak pakai charger, kalau di saya sih cuma 2-3 jam ya. Bahkan itu pun internetnya nggak nyala. Kalau wifi-nya nyala itu mungkin cuma 2 jam kurang udah mati. Nah, buat saya yang sebelumnya pakai laptop biasa yang ukuran 14 inci, yaitu laptop saya Asus A455L, daya tahannya jauh banget ya. Jadi kemana-mana mau nggak mau kalau saya pengen bawa laptop ini keluar itu harus saya bawa chargernya. Ya mungkin awal-awalnya sih nggak masalah ya, tapi setelah pemakaian beberapa bulan, saya tuh ngerasa berat banget bawa laptop ini. Karena bodinya aja laptopnya udah besar ya, ini kalau kita bawa sama chargernya sekitar hampir 3 kilo, 2,5 atau 2,6 gitu, di punggung saya tuh terasa berat. Nah, tapi kalau saya boleh saran buat agan yang pengen beli laptop high performance atau laptop gaming, tapi cuma dipakai lebih sering kayak render video atau ngedit foto atau vektor yang ya nggak terlalu ribet-ribet, yang simple-simple kayak yang saya lakukan, saya rasa Lenovo Lock dengan SKU ini terlalu powerful ya. Nah, kalau untuk Lenovo Lock yang sekarang itu sebenarnya ada yang murah dan lebih ekonomis. Agan bisa coba Lenovo Lock yang pakai GPU Intel ARC. Nah, itu lumayan sih, cuma kalau buat ngedit video yang simple-simple sama ngedit foto juga lumayan lah, itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau agan memang pengen gaming, saya rasa minimal pakai GPU RTX 350 atau kalau bisa di atas itu lebih bagus sih. Nah, cuma laptop ini menurut saya sih untuk yang tipe Lenovo Lock 2003 yang desainnya ini itu punya keunggulan yang nggak dimiliki oleh Lenovo Lock yang 2024. Apa itu? Ayo kita bahas kali ini kan. Hal yang saya suka dari laptop ini,
Yang pertama itu build quality-nya lumayan bagus ya. Untuk ukuran laptop gaming yang bahannya kebanyakan dari plastik. Nah ini lumayan solid sih saya rasain. Nggak terlalu kopong-kopong amat. Karena sebelum saya beli laptop ini kan saya juga megang beberapa laptop gaming yang murah. Kayak contohnya HP Victus yang 2023. Itu saya rasain layarnya tuh kayak terlalu ringkih gitu loh. Kalau laptop ini lumayan kokoh gitu loh kan. Dan selama saya pakai beberapa kali saya bawa di tas, saya bawa kemana-mana itu aman-aman aja. Yang penting jangan dijatuhin karena saya yakin kalau dijatuhin pasti rusak juga. Namanya juga plastik, kita expect apa dari bahan plastik ya. Nah yang kedua keunggulannya menurut saya sih untuk service center dan garansi ADP Lenovo ini lumayan bagus ya. Karena saya lihat di forum Facebook Lenovo Log atau Lenovo Indonesia, setiap ada Lenovo Log yang bermasalah dan dia ngechat adminnya gitu, pasti responnya selalu bagus ya, selalu ditangani. Yang penting kita pinter-pinter aja berargumen sama customer service-nya. Karena ada yang punya masalah, misalnya layarnya itu ada kayak black spot atau white spot, jadi pixel di layarnya itu ada yang mati beberapa pixel gitu. Nah, kalau kekurangannya kecil-kecil gitu, kalau kita argumentasinya pingin servis aja, nggak ngasih alasan yang bagus, biasanya sih ditolak. Kalau agan misalnya nemuin layarnya bermasalah, misalnya yang kecil-kecil kayak ada garisnya satu, atau white spot atau black spot gitu, bilang aja laptopnya ini pakai desain grafis, jadi kita perlu layar yang beneran masih bagus, karena kalau jelek dikit itu berpengaruh pada warnanya. Orang-orang yang komen gitu pasti diterima. Selain itu juga kalau kerusakannya udah besar, misalnya layarnya beneran hitam aja atau putih aja gitu, nggak bisa hidup sama sekali, nah itu nggak perlu banyak alasan, pasti langsung dibenerin sama garansinya kan. Jadi selama kita punya laptop ini, garansinya jalan, itu selama 2 tahun kita aman. Pokoknya makanya yang bagus-bagus aja. Dan kalau ada masalah, cepat aja dikonsultasiin ke service center Lenovo-nya. Saya yakin pasti akan ditangani dengan baik. Yang ketiga adalah keunggulan laptop Lenovo Log tipe 2003 ini dengan 2024 ya. Meskipun jujur, saya ngelihat tipe Lenovo Log 2024 itu sangat keren banget kan. Saya lebih suka warnanya tuh polos, hitam dan juga grey, perpaduannya bagus, nggak ada warna biru-biru kayak gini. Dan jujur warna biru gini saya nggak suka sih. Yaitu tipe yang 2023 ini untuk lubang pembuangan atau lubang exhaust-nya itu masih lengkap kan. Ada di bagian belakang dan juga ada di bagian samping. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya juga ada sih besar. Tapi kalau bagian bawah biasanya dia ngambil udara, keluarnya dari bagian samping, kanan kiri, dan juga bagian belakang. Cuma untuk tipe Lenovo Log 2024, karena mungkin desainnya berubah, dia mau desainnya lebih sleek, lebih keren gitu, dia mengorbankan bagian exhaust sampingnya itu kan. Bagian exhaust sampingnya itu udah nggak ada lagi di tipe 2024, cuma ada di bagian belakang. Nah itu menurut saya kekurangan deal breaker, karena selama saya pemakaian laptop ini, saya ngerasa suhunya itu lumayan aman buat kamar saya yang nggak ada AC, dan kalau siang hari di tempat saya di Denpasar itu bisa sampai suhu 31 derajat. Bayangin panas banget, udah suhu sepanas itu, saya cuma nolong dari kipas angin yang saya punya itu saya hidupin keras-keras, saya pakai ngedit video dan juga saya pakai grinder. Nah, suhu yang saya rasakan di tangan saya itu nggak terlalu panas sih, karena pembuangannya itu maksimal banget di laptop ini, di bagian samping dan di bagian belakang. Cuma kekurangannya memang suara anginnya itu keras banget, kayak motor 2 tak lama-lama saya dengar. Apalagi kalau bagian dia ngerender atau ngedit video yang banyak layernya gitu, udah mulai dah suara kipasnya tuh kenceng banget. Ya tapi mau gimana lagi, karena kamar saya juga nggak ada AC-nya, jadi laptop ini terpaksa kerja lebih keras. Cuma kerja lebih keras di bagian kipasnya itu bagus kan, sampai sekarang sih saya ngalamin aman-aman aja ya. Cuma mungkin kekurangannya yang lagi satu, karena kipasnya itu keras banget, pasti nanti pada akhirnya akan banyak debu yang menempel di bagian dalam laptopnya. Jadi Agan harus sering bersihin, atau kalau Agan lebih pinter bisa sekalian repasta mungkin setahun sekali atau 2 kali, nah biar performanya bagus terus. Tapi untuk buat orang kayak saya yang nggak terlalu pinter bongkar-bongkar elektronik,
Membongkar Lenovo Lock ini lumayan mudah sih, cuma buka beberapa baut di bagian belakang, nah itu udah pasti bisa kebuka. Cuma kita harus ya agak hati-hati aja, lihat aja di tutorial. Dan kalau kita ngupgrade atau bongkar-bongkar atau bersihin bagian dalam laptopnya, jangan lupa soket baterainya tuh dicabut dulu. Biar resiko konslet pas kita bersihin atau kita upgrade itu nggak ada. Oke, mungkin sekian dulu pengalaman saya menggunakan Lenovo Lock 2023 selama 8 bulan. Ya, untuk keseluruhannya saya lumayan puas dengan laptop ini. Ya mungkin ada kepikiran di bagian layarnya aja, tapi garansi saya masih panjang ya. Semoga kalau rusak aja layarnya biar saya bisa ganti HDP. Ya buat Agan yang punya Lenovo Lock 2023 kayak saya, bisa share pengalaman lain yang nggak saya temukan di komen biar orang yang make Lenovo Lock atau orang yang mau beli Lenovo Lock biar bisa baca bareng-bareng, bisa belajar bareng, dan dapat tips dan trik buat merawat Lenovo Lock ini biar bisa awet lah kita pakai beberapa tahun ke depan. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya. Kalau saya ada salah ngomong atau salah kata tolong maafin. Sekian dari saya, nantikan video saya selanjutnya.